Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh mengalami sukacita yang berlimpah-limpah karena Kristus telah bangkit. 2000 tahun yang lalu dia sudah bangkit. Dia mengalami kemenangan, dia mengalahkan maut. Dan ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar terjadi. Sehingga hal ini membuat kami semakin percaya kepada Yesus, bahwa setiap yang difirmankannya pasti itu akan terjadi. Sebagaimana dia berfirman dia akan bangkit, dia bangkit. Demikian juga setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, itu pasti juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama, minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji nama Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dan ini menjadi dasar tema khotbah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini di tahun 2021. Petrus berkata, bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saya memberi tema kebenaran firman Tuhan pada Paskah, pada hari ini, Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Kebangkitan Kristus dari kematian memberi harapan baru bagi saya dan bagi saudara dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, secara online, bahwa kebangkitan Kristus memberi harapan baru bagi saya dan saudara. Harapan baru apakah yang diberikan oleh kebangkitan Kristus dari kematian? Kita tahu bahwa murid-murid Yesus, bahkan bangsa Israel semuanya, mengharapkan bahwa Mesias yang akan datang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Bahkan Yohanes Pembaptis juga memiliki pengharapan tentang Mesias seperti ini. Dalam Lukas pasal yang ke-7, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa apa yang dilakukan oleh Yesus, dia menyembuhkan, dia membuat mujizat. Ia memanggil 2 orang dari antara murid-muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu
Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yohanes Pembaptis sama seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, sama seperti kebanyakan bangsa Israel, mereka menganggap bahwa Yesus adalah Mesias bagi bangsa Israel. Yesus akan datang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kerajaan Romawi. Bahkan yang sangat jelas, bukan hanya Yohanes Pembaptis, tetapi murid-murid Tuhan, mereka juga masih menganggap Yesus adalah Mesias bagi bangsa Israel. Yesus hanya datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-19, ini peristiwa tentang kedua orang yang bertemu dengan Yesus di jalan menuju ke Emmaus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka dikatakan di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus, dan mereka terheran-heran mengapa Yesus tidak mengetahui apa yang terjadi di Yerusalem pada hari-hari itu. Karena saya membaca di dalam komentar, kematian Yesus itu sangat tersebar kemana-mana. Karena kita tahu di atas kayu salib tertulis, Yesus Kristus anak Allah, Yesus Kristus adalah Raja, Indri. Itu ditulis dalam beberapa bahasa. Dan itu juga terjadi di tempat umum, di mana orang-orang mondar-mandir dari segala bangsa, sehingga kedua murid ini terheran-heran, mengapa Yesus tidak tahu akan cerita ini? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ini jawaban daripada dua orang murid. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka masih menganggap bahwa Yesus adalah Mesias khusus untuk bangsa Israel. Tetapi kita tahu firman Allah berkata, dan ini dibuktikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan satu harapan baru, bukan hanya kepada bangsa Israel, melainkan kepada seluruh umat manusia segala zaman. Jadi kebenaran yang pertama, harapan yang diberikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia Mesias bagi seluruh umat manusia. Rasul Paulus memberikan kesaksian dalam Roma pertama ayat yang keempat. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan seperti pengakuan daripada orang-orang Samaria, mereka percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria, tetapi mereka mendengarkan sendiri, dan mereka mendengar dia dan tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ini merupakan harapan yang baru. Ini merupakan harapan satu-satunya dunia ini, bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dia bukan hanya juru selamat bangsa Israel, tapi dia juru selamat bangsa Indonesia. Dia juru selamat bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah yang ada di dunia ini. Bahkan dia juru selamat orang yang paling berdosa yang hidup sampai hari ini. Ketika mereka datang kepada dia, mengaku dosa-dosa, dan percaya kepada Yesus, maka Yesus adalah juru selamat mereka. Ketika seseorang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka orang itu akan diselamatkan. Jadi harapan yang baru dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini membuat suatu perubahan yang dahsyat
bahwa Yesus bukan hanya juru selamat bangsa Israel, tetapi Yesus adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat seluruh umat manusia. Keadaan dunia saat ini, kita mendengar bagaimana ada orang yang dengan mudahnya berjanji akan tetapi tidak memiliki komitmen untuk menepatinya. Ada juga yang lebih memilih untuk berkata yang tidak benar atau berbohong ketika dimintai pertanggungjawab atas perkataan atau perbuatannya. Ada juga yang mengajarkan kebenaran tetapi tidak mau menghidupinya. Sehingga akibatnya dunia ini mengalami krisis kepercayaan. Orang-orang yang dipimpin tidak lagi mempercayai pemimpin-pemimpin mereka. Jemaat atau umat Tuhan tidak lagi mau melakukan apa yang diajarkan oleh pemimpin mereka. Hal ini juga terjadi di dalam keluarga-keluarga, di mana masing-masing anggota keluarga sudah tidak memiliki rasa percaya satu dengan yang lain. Intinya, tidak ada lagi teladan yang dapat menjadi panutan. Dan akibatnya, hal tidak menepati janji, hal tidak setia, hal tidak berkata jujur telah menjadi sesuatu yang lumrah di dunia saat ini. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13, Matius pasal yang ke-28, ini juga terjadi satu kebohongan di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 13, di mana dikatakan, ini tua-tua Israel berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Dan mereka menerima uang itu. Dan mereka menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi Yesus, mayatnya itu dicuri. Dan dikatakan bahwa dia itu sudah bangkit. Dan ini merupakan satu kebohongan. Satu kebohongan yang besar yang terjadi. Yang beredar mulai daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Padahal Alkitab berkata Tuhan menentang orang-orang yang tidak menepati janji dan yang tidak berkata jujur. Mazmur pasal yang ke-5 yang ke-7, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan menentang orang-orang yang tidak menepati janji. Orang-orang yang bernasar tetapi tidak melakukannya. Orang-orang yang tidak berkata sesuai dengan kebenaran. Tuhan sangat menentangnya. Tetapi kebangkitan Kristus merubah semua ini. Kebenaran yang kedua, harapan baru oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua adalah Yesus Kristus. Dia tidak sama seperti pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan melakukan semua yang dijanjikannya kepada kita. Ini merupakan satu harapan dan ini sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus bahwa dia berjanji dan dia melakukan apa yang dilakukannya. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6, malaikat itu berkata kepada para wanita, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5, ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, mereka ketakutan. Karena mereka melihat sesuatu yang terjadi yang menggemparkan di seputar kubur Yesus. Malaikat itu datang kepada mereka dan berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menjanjikan bahwa memang dia akan mati, dia akan menderita, tetapi dia akan bangkit. Yesus berjanji bahwa dia akan mendahului murid-murid ke Galilea. Dan dia melakukan sesuai dengan yang dijanjikannya. Dalam Markus 16 ayat yang ke-7. Dikatakan, tetapi sekarang pergilah katakan ini, malaikat berkata kepada wanita-wanita, Maria Magdalena dan teman-temannya, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Luar biasa.
Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian bukan hanya dinubuatkan oleh para nabi. Salah satu nabi yang bernubuat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10, dia berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bukan hanya nabi-nabi yang menubuatkannya, melainkan juga Yesus sendiri telah menubuatkannya. Yesus sendiri telah menceritakannya, bahkan dia menjanjikannya, dia akan bangkit kembali dari kematian. Dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 21, Yesus mengajarkan dan dia memberitahukan kebenaran ini kepada murid-muridnya. Dia katakan ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menjanjikan dia akan bangkit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita perlu bersorak-sorai. Kita perlu bersuka cita. Karena Tuhan Yesus bangkit. Karena kebangkitan Kristus membuat kita memiliki harapan yang baru. Kita memiliki satu keyakinan yang baru. Sekalipun kita mengalami penderitaan akibat COVID-19. Sekalipun kita masih mengalami berbagai pergumulan, baik itu penyakit maupun kesulitan ekonomi dan lain-lainnya, akan tetapi ada kabar baik bagi kita, bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia, dan dia menepati apa yang dia janjikan. Dan berbicara soal krisis yang ada di dunia, yang saya sampaikan sebelumnya, dengan kebangkitan Yesus dari kematian, maka Yesus adalah teladan yang akan menjadi panutan kita. Bukan orang lain, tetapi Yesus yang akan menjadi teladan. Dia menjadi teladan di dalam orang yang berjanji dan menepatinya. Dia juga menjadi teladan di dalam orang yang mengatakan kebenaran. Dia berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan Yesus melakukan apa yang dia ucapkan. Dia pribadi yang jujur dan dia rela menderita demi kejujurannya. Dia rela menderita demi menepati apa yang dia janjikan. Haleluya. Yang kedua, harapan baru melalui kebangkitan Kristus adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Dia setia dengan setiap perkataan-perkataannya. Kebenaran yang ketiga tentang harapan baru yang diberikan oleh kebangkitan Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang kedua, firman Allah berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Haleluya, haleluya. Kebangkitan Kristus itu adalah mujizat yang terbesar. Tetapi mujizat yang terbesar ini juga diikuti oleh mujizat-mujizat yang lain. Kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, di dalam ayat yang pertama dikatakan, Maria Magdalena, mereka pergi ke kubur. Dan rupa-rupanya mereka sebelum pergi ke kubur, mereka sudah membeli rempah-rempah. Ini bukan rempah-rempah mungkin seperti kita yang masih ada daun bawang, ada bawang merah, bawang putih. Ini rempah-rempah yang sudah diolah dan menjadi minyak. Dan mereka membelinya untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Memang Yesus sudah diminyaki oleh Maria, saudara Lazarus. Tetapi wanita-wanita ini ingin mengambil bagian juga. Mereka ingin memberi, mereka ingin semakin setia dan taat kepada Tuhan sekalipun mereka tahu dia sudah dikuburkan. Itu bisa saudara lihat dalam Markus pasal yang ke-16. Dikatakan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Akan tetapi mereka berkata seorang dengan yang lain, ini yang menjadi penghalang untuk mereka pergi meminyaki Yesus. Mereka berkata begini, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini, bahwa
harapan baru yang diberikan melalui kebangkitan Kristus, bahwa ada mujizat bagi anak-anak Tuhan yang setia. Ada mujizat bagi anak-anak Tuhan yang taat. Maria Magdalena, firman Allah memberikan kesaksian dalam Lukas 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Mereka melayani Tuhan Yesus dengan harta kekayaan mereka. Mereka melayani Tuhan dan dimanapun Tuhan pergi, di situ mereka ada. Dan mereka mensupport pelayanan Tuhan Yesus dengan harta mereka. Bahkan ketika Yesus sudah dikuburkan, mereka tetap setia. Mereka tetap mengasihi Yesus. Bahkan kita tahu ceritanya ketika Yesus disalibkan, mereka ada di bawah salib Yesus. Sehingga Allah membuat mujizat terjadi. Allah membuat satu gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan seorang malaikat turun menggulingkan batu itu. Dan akhirnya Maria Magdalena yang setia dan taat, mereka boleh masuk ke dalam kubur. Tetapi mereka dapatkan kubur itu kosong. Ketika kita setia dan taat, sekalipun masa-masa COVID-19 ini, maka mujizat Tuhan sediakan bagi saudara. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Michael J. Wilskin berkata, ketaatan merupakan ciri khas murid-murid Yesus. Kita dikatakan sebagai murid-murid Yesus kalau kita semakin taat di hari-hari ini. Untuk itu mari kita semakin setia dan taat melakukan firman Allah. Taat kepada Tuhan dengan kita menjadi berkat bagi sesama. Taat kepada Tuhan dengan menjadi berkat bagi gereja. Taat kepada Tuhan dengan kita menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus itu merupakan ciri khas daripada murid-murid Tuhan Yesus. Kita sampai kepada pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dengan perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian saat ini? Yang pertama-tama, mari kita semua yang mendengarkan atau mengikuti ibadah lewat live streaming ini, mari kita tetap memiliki hati yang melimpah dengan sukacita. Seperti Maria Magdalena dan teman-temannya. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 38, ketika mereka mendengarkan kabar daripada malaikat bahwa Yesus telah bangkit, dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Yang pertama-tama, sikap kita apapun yang terjadi pada hari-hari ini, kita harus bersukacita, melimpah dengan sukacita. Dan dikatakan di bagian berikutnya, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kata berlari-lari ini saya tafsirkan seperti semangat dan gairah. Anak-anak Tuhan, sekalipun dunia tidak seperti yang kita inginkan, sekalipun mungkin pekerjaan tidak seperti yang kita inginkan, penghasilan tidak seperti yang kita harapkan, tetapi itu tidak bisa menghalangi kita. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menyediakan sorga bagi kita, Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, kehidupan kekal Dia sediakan bagi kita. Untuk itu kita harus penuh dengan sukacita, kita harus penuh dengan gairah dan semangat untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, kita harus memiliki sikap, harus giat memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah harapan satu-satunya bagi umat manusia untuk mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10, ketika wanita-wanita ini bertemu dengan Yesus, Yesus pesan kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat. Sikap kita yang kedua, kita harus giat memberitakan Injil. Kita sudah diberkati, kita sudah penuh dengan sukacita, melimpah-limpah dengan berkat. Maka kita harus pergi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena ini adalah harapan dunia ini. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Karena hanya Yesus yang mati menanggung dosa umat manusia. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Sehingga hanya kepada orang yang bangkit dari kematian, hanya kepada Dia kita percaya dan kita akan diselamatkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pergi memberitakan Injil adalah perintah Tuhan
yang dia sampaikan yang bisa kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Dikatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 48, kita harus bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus alami. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memberikan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika saudara memiliki sikap ini, maka saudara menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Mengapa Tuhan izinkan kita hidup? Mengapa Tuhan izinkan kita melewati lembah pencobaan sampai hari ini? Mengapa kita diselamatkan? Bukan tanpa tujuan. Karena tujuannya agar supaya kita memberitakan Injil. Dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Emilio Castro. Dia berkata, hidup kita di dunia ini adalah kehidupan dalam misi. Hidup hanya mempunyai tujuan selama ia mempunyai dimensi misioner. Saudara ada saat ini supaya kita bisa menjalankan misi, supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya kita bisa bersaksi. Dan sikap kita yang ketiga, oleh karena Kristus telah bangkit dari kematian, apapun yang menjadi pergumulan saudara, saudari saat ini, kata malaikat dan kata Yesus juga, jangan takut, tetap percaya kepada Yesus dan firman-Nya, karena Yesus setia dengan setiap janjinya. Dan jangan surut ketaatan kita sekalipun COVID-19 masih menghalangi setiap aktivitas kita. Sama seperti batu itu yang menghalangi Maria Magdalena dan teman-temannya. COVID-19 itu seperti batu yang mustahil disingkirkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang bisa tidak disingkirkan. Bagi Tuhan semua bisa disingkirkan supaya anak-anak Tuhan bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dia bisa memakai gempa bumi. Dia bisa memakai malaikat untuk menyingkirkan batu itu. Dia juga bisa membuat mujizat dalam kehidupan saudara. Untuk itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, percayalah kepada Yesus, tetap yakin kepada janji-janjinya. Sebab jika Yesus berjanji untuk menyembuhkanmu, maka Dia pasti akan menyembuhkanmu. Oleh bilur-bilurnya kamu akan disembuhkan. Jika Dia berjanji memulihkan rumah tanggamu, maka Dia pasti memulihkan rumah tanggamu. Jika Dia berjanji untuk memberkati pekerjaan dan bisnismu, maka Dia pasti akan melakukannya. Bahkan jika Dia berjanji akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan dan pencobaan yang saudara alami, maka Dia akan memberikan jalan keluar sehingga saudara bisa menanggungnya. Itu janji Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Apapun penderitaan dan pencobaan yang saudara alami, Yesus punya jalan keluar bagi saudara. Ada solusi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sudah berfirman, Dia berjanji, dan Dia akan melakukannya. Kita bisa pegang janji Tuhan. Yesus sendiri yang berkata, dalam Matius 5 ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Haleluya. Dan Tuhan setia dengan janjinya. Dia buktikan itu karena Dia sudah bangkit dari kematian. Sehingga janji-janjinya yang lain itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Tetap setia, tetap taat dalam mengiring Tuhan. Jangan surut ketaatan saudara. Semakin setia, semakin taat. Dan percayalah, firman Allah berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu. Mujizat, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Itu janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan biarlah di hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat janji-janji-Mu, terima kasih Tuhan buat mujizat-mujizat-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar hati yang mengucap syukur yang seperti ini akan selalu mengalir dari hati saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita satukan hati.
dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Hamba berdoa, jika di antara umatmu yang mengikuti ibadah live streaming ini yang dalam keadaan sakit, kami percaya kebangkitan Kristus memberikan jaminan ada mujizat kesembuhan terjadi atas saudara-saudara kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang mengalami masalah dalam ekonomi diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Tuhan semakin memakai kami dan menyertai kami dalam pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Dimanapun kami berada pada hari-hari ini, kami tetap menjadi saksi Kristus, kami tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian lewat perkataan, lewat perbuatan, maupun tingkah laku kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Amin.